Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersolawat kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersyukur dan banyak bersolawat kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita umatnya, redho, menjadikan kita sebagai orang-orang yang pasrah kepada agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Asal kalimat yang pertama saya mau menyampaikan ini adalah nasihat buat diri saya pribadi, dan buat kita semua selaku umat Islam, selaku pribadi muslim. Faqama qala jalla jalalu wa ta'ala azamatuh fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling kita memberikan peringatan, karena peringatan itu adalah sebaik-baiknya buat orang-orang beriman. Hari ini banyak sekali ujian-ujian yang memang ditujukan kepada setiap umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, ya. Dan memang biasa yang namanya ujian itu di dalam kehidupan ini biasa. Kita berbicara santai saja. Kita sedang berada di perjalanan ziarah barokah, ya, menuju ke daerah Pandeglang dan sekitarnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita mau menuju ke Cikaduan Waliullah atau pemimpin-pemimpin agama Islam pada waktu itu, yaitu yang pertama ke Syekh Maulana Mansuruddin yang ada di Cikaduan. Yang kedua kita akan ke Syekh Asnawi yang ada di Caringin. Nanti kita akan melewati kawasan Carita, di sana ada Syekh Husain bin Utsman. Kemudian juga insya Allah kita akan melewati magam daripada Syekh Khalil, yaitu guru-gurunya banyak orang-orang Banten di sana yang ada di daerah masih daerah Pandeglang. Kemudian juga insya Allah kita akan mau ke lereng Gunung Karang, yaitu ke Syekh Rako dan Syekh Karan. Kemudian juga kita akan ke masjid bersejarah di daerah Pasir Angin. Allah yang sama-sama kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang meninggikan. Kita tutup dulu ya, biar kita beraseria dulu ya. Ini pembicaraan santai soalnya, tapi insya Allah penuh syarat dengan makna. Ya, ada Banu. Assalamualaikum. Banu apa Jawa? Banu. Ada Syahru. Mana Syahru? Ada Asrofi, ya. Mudah-mudahan perjalanan barokah. Amin. Jadi saya sampaikan bahwa yang namanya Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Artinya Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan. Dan itu adalah akidah bagi kita. Apa itu akidah? Akidah itu adalah perjanjian. Aqada yaqidu aqidatan, ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian berbicara tentang akidah, kemudian dia tidak mengetahui apa sebenarnya akidah itu, perlu dijelaskan dulu, ya. Aqada yaqidu aqidatan artinya perjanjian. Perjanjian antara siapa? Perjanjian antara seorang hamba dengan Tuhannya, gitu ya. Saya nggak apa-apa ya buka baju seperti begini nih, santai nih, sambil mengenalkan
saya punya majelis, kita punya majelis, ya, kita punya majelis namanya Majelis Ahlul Khair, ya, majelis lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, majelis ilmu, majelis zikir, majelis kecintaan, yang mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nggak apa-apa ya, biar gini, biar terang-terang dikit, agak sedikit ini, ya. Jadi akidah itu adalah perjanjian, ya, perjanjian seorang muslim, ya. Kalau dia orang muslim itu dia berjanji. Kapan berjanjinya? Ada yang disebut sebagai zaman ajali. Nah, ini nggak bakalan dipahami oleh bukan orang Islam, dan orang Islam harus paham dengan ini semua. Jadi orang di luar Islam tidak akan paham, dan orang Islam harus paham dengan ini, itu ya. Ini harus dipahami nih. Ya, ini adalah hal yang pondasi, hal yang paling utama yang harus kita paham kalau kita sebagai seorang agama. Dan akidah itu bukan cuma di Islam saja. Orang Masehiyah, orang Kristen punya akidahnya masing-masing. Orang Buddha, orang Hindu, orang segala macam punya agama, dia dengan akidahnya masing-masing. Dan akidah kita adalah akidah al-Islamiyah, itu ya. Akidah yang bersumber, ya, yang mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada Tuhan kita, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdullah Al-Quraisy adalah sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup daripada sekalian Nabi dan Rasul. Sampai di sini kita paham bahwa yang namanya agama itu, ya, adalah sebuah ikatan. Setelah kita berakidah, maka di situ ada pekerjaan-pekerjaan, namanya agama. Adalah tidak, gama artinya rusak, gitu ya. Jadi agama itu bukan bahasa Arab ya. Jadi agama itu bahasa Yunani. Artinya tidak, gama artinya rusak. Jadi orang yang agamis berarti dia nggak rusak dia. Ya, ini maunya siapa? Maunya Tuhan, maunya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini, ya, untuk menata pranata kehidupan manusia agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, yang jelas pasti banyak godaan-godaannya, ya. Godaan itu ada dua. Yang pertama eksternal, ya, yang dari luar, dan internal dari dalam diri kita. Ya, eksternal sudah jelas, ya kan? Ada godaan-godaan duniawiyah, kemudian ada godaan-godaan yang kemudian menghambat daripada akidah kita tadi. Nah, internal yaitu godaan-godaan yang bersumber dari diri kita mengenai keraguan-keraguan terhadap akidah kita. Kenapa kita bisa kemudian akidah kita bisa ragu-ragu? Sebabnya satu, yang paling utama yaitu tidak mau belajar dan tidak mau ngaji, ya, mengkaji daripada apa dan bagaimana kemudian kita berakidah yang benar, gitu. Hari ini banyak di medsos, gitu ya, di medsos, ya. Kalau kita ngomong medsos, ini juga kita berkenaan dengan teknologi soalnya, yang nggak bisa kemudian kita mengenyampingkan yang namanya medsos, ya. Jadi di medsos sekarang banyak ini, ya, orang-orang yang ngaku sebagai dulunya Islam, kemudian dia sekarang sudah pindah ke salah satu agama lain, kemudian dia ngejelek-ngejelekin agama Islam, gitu. Sebenarnya malas juga sih ngomong seperti begini. Gak ada gunanya sebenarnya ngelawan mereka-mereka itu. Terus terang, gak ada gunanya, ya. Kenapa saya bilang gak ada gunanya? Karena memang pada dasarnya mereka cuma cari-cari hal yang sebenarnya nggak ada, gitu. Agama ini kan hal pasti yang memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi saya sampaikan, artinya tidak, gama artinya rusak. Kalau orang yang beragama berarti dia tidak rusak secara pemikiran, betul, ya, rusak secara kehidupan dan sebagainya. Agama akan membuat diri seseorang itu selaras, ya, ngeunah, lamun cek Sunda mah, gitu ya, ya, ngeunaheun, gitu, enak, ya, asik di dalam hidup dan kehidupannya dunia, ya, maupun di dunia maupun di akhirat, gitu, ya. Ini sekarang ada yang membanding-bandingkan antara Islam dengan luar Islam. Maunya apa, gitu, maunya apa, ya kan? Kalau saya cuman berpikir
orang-orang seperti begini sebenarnya ya terus terang aja ya, hal-hal yang seperti begini ini sudah ada dari zaman dulu gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada godaan-godaan yang kemudian meruntuhkan akidah kita. Dan ini bukan hanya dialami di masa-masa sekarang, tapi juga dialami di orang-orang terdahulu. Kita kenal dulu ada yang namanya Franciscus Caverius. Itu dikenal sebagai sending pertama yang turun di Hindia Belanda. Kalau dulu namanya Hindia Belanda. Kemudian setelah itu di Aceh kita kenal ada yang namanya Snokhorgronya. Siapa itu Snokhorgronya? Dia adalah misionaris yang kemudian dengannya perjuangan kemerdekaan Aceh itu terhambat. Dia rela menyisihkan waktunya untuk belajar Islamilogi di tanah Arab, kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Mughaffar hanya untuk dilegitimate atau diakui sebagai orang Islam. Padahal dia bukan orang Islam. Nah ini terjadi, zaman dulu terjadi dan sekarang juga terjadi. Jadi bukan hal baru gitu ya. Ya, ini bukan hal baru. Jadi jangan kaget gitu. Jangan kaget kalau misalnya ada kemudian ada orang yang mengatakan dulu saya Islam, ya, dulu orang tua saya Muslim dan sebagainya. Padahal hari ini kenyataannya dia bukan orang Muslim. Kemudian kerjaannya ngegembos-gembosin, membanding-bandingkan agama Islam dengan agama yang lain. Ya. Hadirin yang sama-sama kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada di tol ya. Kita ada di tol, masuk nih GTO nih. Gerbang tol Cikupa namanya, ya. Kita akan masuk nanti keluar tol Serang Timur, ya, Serang Timur. Nanti kita masuk ke daerah Pandeglang dan sebagainya, ya. Jadi orang-orang seperti begini yang saya sampaikan, orang-orang yang kemudian disengaja, disetting kalau menurut saya, disetting untuk membuat kegaduhan, ya. Agama tadi saya sampaikan bahwa agama adalah hal yang membuat keselarasan, tapi dengan orang-orang seperti begini kemudian agama menjadi gaduh, ya. Ada kiat-kiat sebenarnya. Orang-orang seperti begini nggak usah dilawan pakai ilmu yang kayak begini. Ya, mereka belajar yang namanya Islamilogi. Ya, apa itu Islamilogi? Islamilogi adalah sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu yang kemudian dengannya orang itu mencari kelemahan-kelemahan Islam. Padahal Islam itu nggak ada lemahnya sama sekali. Jadi bodoh kalau misalnya ada orang yang mengatakan Islam itu ada celak gitu. Bagaimana mungkin wong agama dari Gusti Allah gitu, ya, kemudian ada celaknya? Nggak mungkin gitu ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan azamatnya, dengan kebaikannya telah menjadikan agama ini sempurna, ya. Agama ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini saya sampaikan untuk penguatan akidah sama-sama muslim nih, ya. Jadi yang namanya agama ini udah sempurna. Perangkat keagamaannya dari alif sampai ya, dari A sampai A aksen, ya, semuanya itu udah sempurna itu. Jadikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naib sekali kalau seandainya ada yang bilang agama ini nggak sempurna gitu. Ya ibadallah, melawan ataupun kalau ada orang-orang seperti begini, yakin yang pertama saya sampaikan, ya, saya sampaikan bahwa ya kalau ada orang-orang yang kemudian mau berdebat tentang keagamaan, ya, kita lawan. Tapi lawannya dengan apa? Dengan akhlak tentunya, dengan akhlak. Saya sampaikan alhamdulillah dari semenjak akil balik sampai sekarang ini umur saya 45 tahun. Saya belum pernah itu lihat di muka saya itu benar-benar orang itu murtad. Ente pernah ngelihat orang murtad? Di muka ente sendiri gitu. Di muka ente sendiri kemudian ente ngelihat orang murtad gitu. Kayaknya belum pernah. Jadi orang-orang seperti begini orang-orang settingan ini, ya.
sengaja gitu ngomong seperti begini, seperti saya awalnya orang Islam, kemudian setelah itu masuk karena dimasuki apalah, nggak tahu dimasuki combrong atau dimasuki apa namanya, yang jelas ini settingan ini, saya bilang ini ya. Nggak ada itu yang namanya orang Islam kemudian dia dengan, walaupun orang ini selemah-lemahnya iman kemudian dia pindah gitu, nggak ada. Saya belum pernah melihat, dan saya belum pernah gitu merasakan ada orang-orang yang kemudian bisa keluar dari agama millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indah ini ya. Kalau ada pun ya yang jelas orang-orang yang memang taraf pemikiran, taraf keilmuannya itu memang rendah gitu ya. Itu justru sebaliknya, hari ini berbondong-bondong orang masuk dari Kristen atau dari agama lain itu masuk Islam di belahan barat ya, di negara-negara barat. Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang kemudian dari agama lain kemudian karena jemu di agamanya, melihat sudut pandang yang jelek terhadap Islam. Islam dibilang teroris, Islam dibilang keras dan sebagainya. Akhirnya mereka menemukan kejenuhan, sehingga kemudian mereka mencari, bener gak sih apa yang disampaikan Islam itu jahat, Islam itu keras, Islam itu penuh dengan darah. Mereka kemudian mencari, mereka searching benar-benar, sehingga mereka mendapatkan keimanan. Akhirnya mereka masuk Islam ya. Mereka mau mukul Islam, ternyata mereka yang terpukul gitu. Hadirin yang sama-sama kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kiat-kiat. Sekarang kiat-kiat ini ya. Kiat-kiat kalau ada orang yang memang kemudian berkeinginan untuk berdebat ya, berdebat ataupun ngejelek-ngejelekin tentang agama kita, maka lawan dengan beberapa trik. Trik pertama ya, saya sampaikan, tanya sama orang ini ya, tanya sama orang ini. Sekali lagi, ini pertanyaan inti dan langsung kepada personal orang ini ya. Tanya, kalau ibu panggil ibu, kalau bapak panggil bapak, kalau mas panggil mas gitu. Pak, bu, atau mas, Anda sehat apa enggak gitu. Itu yang pertama itu. Kenapa saya tanya Anda sehat atau tidak? Karena hanya orang-orang sakit yang kemudian memperdebatkan agama ya. Hanya orang-orang sakit yang memperdebatkan agama. Digambarkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang seperti begini adalah orang-orang yang hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Shadaqallahul azim. Hati mereka sakit ya, hati mereka sakit ya. Kemudian dengan hati mereka sakit, mereka tambah sakit, dan sakit di atas kesakitan. Nah itu, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin ya. Mereka makar terhadap agama ini, ternyata Allah lebih hebat dan ahli di dalam masalah pemakaran gitu. Mereka mau mendustai agama ini, ternyata mereka yang didustakan gitu. Mereka yang mau menghancurkan agama ini, ternyata mereka sendiri yang didustakan gitu. Jadi pertanyaan pertama ya, apakah Anda waras sehingga kemudian memperdebatkan agama gitu, hal yang memang sudah sempurna dari Tuhan kita gitu ya. Jadi Kristen, akidah Kristen itu sudah sempurna, tinggal jalanin aja, lakum dinukum waliyadin ya. Jalankan agama Anda dengan sebaik-baiknya. Orang Buddha, orang Hindu, jalankan akidah kebudaan Anda, kehinduan Anda dengan sebaik-baiknya. Dan kami menjalankan akidah al-Islamiyah dengan cara kami. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tanya orang ini waras atau tidak itu. Yang kedua ya, trik yang kedua, kalau ada orang yang seperti begini, tanya, orang ini paham nggak ya, Pak, Bu, paham nggak tentang konsepsi bernegara? Nah, konsepsi bernegara itu ada 3 konsepsi di dalam kehidupan ini, ada 3. Yang pertama hukum agama ya, yang kedua hukum pranata negara ya, yang diatur oleh undang-undang,
ya. Dan yang ketiga yaitu pranata apa? Sosial, ya. Pranata sosial, ada adat, ada kebiasaan. Agama melarang, ya, pranata agama melarang kita kemudian membanding-bandingkan agama satu dengan agama lain. Nggak boleh, ya. Kita nggak boleh mencela agama satu dengan agama lain, ya. Sebab kenapa? Kalau kita mencela agama satu, maka orang tersebut akan menghina kita juga, ya. Kita nggak mau dihina, ya. Anda nggak mau dihina, maka tugas kita jangan saling menghina. Itu ajaran agama, ya. Yang kedua, pranata negara, undang-undang, ya. Dalam hal ini Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur, ya, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Negara memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan, tanpa ada kemudian ajakan. Kalau kemudian ada orang yang kemudian ingin, ya, melunturkan agama kita, kemudian setelah itu ngojok-ngojok, kalau bahasa Betawinya itu apa tuh? Ngojok-ngojok bahasa Indonesianya apa sih? Bukan, ente. Ngajak-ngajak gitu. Ngajak-ngajak orang untuk masuk ke agama lain. Laporkan ke pihak berwajib. Orang ini kena pasal nih, ya. Awas nih, hati-hati nih. Ngerayu, ngojok-ngojok gitu. Kemudian nih dengan begini Anda masuk seperti begini, masuk ke agama, ya. Agama Islam dilarang, nggak boleh. Kita nggak boleh. Nih sebagai orang Islam nih, saya sebagai orang Islam, saya umur 45 tahun, saya belum pernah tuh sejak bujek kalau bahasa Betawi mah, ya, ngajakin orang itu dari agama orang kemudian ke agama saya, nggak pernah, ya. Biar kalau ada orang yang memang mau masuk agama Islam itu dikarenakan apa? Dikarenakan kerelaan hatinya, ya, karena hidayah dari Allah tanpa paksaan. Ini ada orang kemudian dari agama lain mau memaksakan agamanya, ya, sementara orang sudah punya agama. Itu dilarang, itu pelanggaran, itu kena pasalnya. Kita adukan sama berwajib, dia kena pasal tuh, ya. Yang ketiga yaitu pranata apa? Pranata sosial. Nah, pranata sosial juga melarang adat, ya kan, adat kebiasaan. Taruhlah saya mau ambil satu suku yang kental sekali dengan adatnya, yaitu suku Tapanuli, ya, Kubatak, ya. Saya kebetulan alhamdulillah pernah lama di daerah Bagan Batu, ya, hampir kira-kira 4 atau sampai 4,5 tahun saya di sana. Dan saya banyak berhubungan sama orang-orang Islam yang notabene-nya dia orang Batak, kemudian juga orang Kristen yang orang Batak, ya. Mereka fine-fine aja gitu, biasa-biasa aja, santai-santai aja, ya. Malahan mereka itu begitu kentalnya di dalam adat mereka itu. Kalau di sana itu ada yang namanya Dalian Natolu, artinya, ya, mereka benar-benar memuliakan sekali adatnya, ya. Di mana di situ bumi dipijak, di situ kan langit kita junjung, ya. Kita mau ke Banten nih, ya kan, kita mau ke Banten, ke arah Banten dengan adat istiadat yang ada di Banten. Kita mau ke Jakarta dengan adat istiadat yang ada di Jakarta. Di Jawa dengan adat istiadat di Jawa. Adat melarang hal itu, gitu. Sehingga kemudian kita mau memaksakan kepercayaan orang. How come, gitu? Bagaimana mungkin, gitu, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Yang kedua triknya, setelah kita tanya dia sehat atau tidak, yang kedua, tahu nggak itu pranata di dalam kehidupan ini. Jadi pranata dalam kehidupan ada 3 konsepsi kehidupan 3. Yang pertama undang-undang agama, yang kedua undang-undang kenegaraan, yang ketiga undang-undang sosial ataupun adat. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, ya, yaitu, ya, bahwa kalau seandainya ada orang seperti begini, ya, kita hadapi dengan lemah lembut saja, dengan santai. Ya, dengan santai. Ya. Contoh saja lah, contoh. Nah, contoh ini.
Ya, contoh kasus mereka membanding-bandingkan antara Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Mana buktinya yang namanya nubuat katanya? Kalau yang namanya tandanya nubuat itu punya mujizat. Nih Nabi Isa, ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya. Nabi Isa kemudian bisa apa? Bisa bicara waktu lagi di waktu masih kecil. Kemudian setelah itu bisa memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang penyakit sopak dan sebagainya. Ya, yang seperti begini nggak sadar. Ya, orang ini nggak sadar. Dia tanya mana mujizat Nabi Muhammad katanya. Nggak sadarnya di mana? Ya, dia kan bacanya kan di Al-Quran itu. Dia mengetahui apa yang tadi disampaikan itu ada di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri adalah mujizat siapa? Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadapi dengan senyuman. Jangan jadikan sebuah hal yang besar. Gitu. Jadi kembali lagi kalimat kita al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, kita belum berbicara tentang konsepsi, tentang apa segala macam. Kalau mau dibandingkan juga Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Ya, nggak bisa dibandingkan kalau seandainya mereka kemudian menyamakan Isa ini kan sebagai Tuhan, betul ya? Ya, nggak bisa kemudian dibandingkan antara Tuhan sama Nabi. Masa kholik sama makhluk dibandingkan? Nggak bisa gitu. Kalau mau dibandingkan juga, yang dibandingkan itu setara Nabi sama Nabi. Kan mereka kan punya yang namanya 12 Rasul itu Hawariyun ya. Nah harusnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan sama Rasul mereka gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Ya karena ini memang cuman akal-akalan mereka saja ya. Mau sampaikan ini biar ada pencerahan bagi kita. Jadi jangan terlalu didramatisir sehingga kelihatannya ini menjadi hal yang besar gitu. Orang yang menghina Allah, ya itu udah biasa. Gitu. Orang yang menghina Rasulullah udah biasa itu, ya udah biasa gitu. Jadi jangan kaget, dari semenjak dulu sudah ada yang menghina Allah. Siapa yang menghina Allah? Orang dulu itu. Fir'aun menghina Allah dia. Ya, menghina Allah, orang mengaku dirinya sebagai Tuhan tuh ya. Siapa lagi? Ya, menghina Rasulullah. Ya, banyak yang menghina Rasulullah. Ya, termasuk hari ini banyak yang menghina Rasulullah, itu biasa. Nah, ya. Jadi penutup daripada kalam saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan. Ya, menjadi pencerahan buat kita ya sebagai orang Islam. Ayo sama-sama. Intinya kita belajar. Mereka juga belajar. Mereka belajar ya. Kalau mereka belajar untuk menghancurkan kita, kalau kita untuk meneguhkan keimanan kita, agar jangan sampai kita bisa ditaklukkan oleh mereka gitu. Ya. Makin kita paham, insya Allah hal-hal yang tadi meragukan nggak bakalan bisa kita dapatkan. Ya, ini saja mungkin ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Ya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita mendapatkan pembuka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selebihnya mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita. Dijadikan kita sebagai umat Rasulullah yang sebaik-baiknya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala secara baik ya, dan kita menjadi orang-orang yang bersaudara ya, bersaudara. Ukhuwah, ingat kata Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, ukhuwah ada 3 ya. Ini buat seluruhnya, seluruh elemen bangsa Indonesia ya. Ukhuwah itu ada 3. Yang pertama, ukhuwah diniyah. Anda punya agama, benar-benar dengan agama Anda. Kami ya, dengan agama kami benar dengan agama kami ya. Ya, kami bersaudara dengan antara agama kami. Anda bersaudara dengan saudara Anda sesama agama Anda. Yang kedua, ya, ukhuwah al-wataniyah namanya. Apa tuh artinya al-wataniyah? Kebersamaan di dalam kebernegaraan. Kita ini sama-sama anak bangsa Indonesia. Ya, saya nih
Saya ini Abdurrahim adalah orang Indonesia dan insya Allah saya akan mati di Indonesia. Ya, ya. Anda juga yang bukan orang Islam, orang Indonesia. Ya, Anda juga akan mati di sini. Ya, Anda hidup di sini, cari makan di sini, Anda bakalan mati di sini juga. Kita sama-sama sebagai saudara satu negara. Ngapain kemudian kita berantem? Ya enggak? Nah, dan yang ketiga, ukhuwah al-jinsiyah. Apa itu? Persatuan gara-gara kita adalah sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu ya. Bener ya? Ya ngapain kita ributin pepesan kosong ya. Itu aja lah. Ya mudah-mudahan ini manfaat ya buat saya pribadi. Nah ini usini wa ya nabi taqullah. Saya berwasiat buat diri saya pribadi dan buat kita semua sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar insya Allah akidah kita tetap mantap ya. Ya saudara-saudara kita juga yang belum tahu insya Allah jadi tahu, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar Islam tadi ya monggo dengan agama Anda ya, kami dengan agama kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.